Episode 2606. 10 warna altar ular piton menelan. Suara perkasa Cailin ditransmisikan ke setiap inci ruang di gua ular setan 10 warna. Retakan. Setelah beberapa saat, 9 ular piton batu itu benar-benar hancur, dan bebatuan di sekitarnya serta lingkaran cahaya 9 warna langsung berubah menjadi badai pasir yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di kehampaan. Setelah paksaan dari roh ular, perlahan-lahan ia mengungkapkan warna aslinya. Jejak guncangan spasialnya sedikit kuat, apakah ia akan kehilangan kekuatan warisan dari piton penelan langit 10 warna? Melihat seluruh kehampaan yang bergoyang, ular batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit satu demi satu, menimbulkan debu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan tidak bisa tidak khawatir. Ruang ini, sebenarnya bukan tempat warisan, tapi lebih seperti penutup mata yang dipasang oleh piton penelan langit 10 warna. Warisan dari piton penelan langit 10 warna terlalu besar, dan sepertinya tersembunyi lebih dalam olehnya. Mata ular Cailin yang sedingin es menatap bagian kehampaan yang mulai runtuh dan hancur, terus-menerus mencari ruang aneh, mencoba mencari tahu tempat warisan yang sebenarnya. Ledakan. Tak butuh waktu lama hingga jurang beberapa ribu meter muncul di reruntuhan di bawah, dan tiba-tiba muncul di kaki mereka berdua. Melihat ke atas, itu adalah istana bawah tanah kuno yang telah sunyi selama bertahun-tahun. Aura berat yang diwarisi dari zaman kuno tiba-tiba keluar dari istana bawah tanah. Terobosan. Untuk sementara waktu, roh ular 10 warna di lengan Cailin sekali lagi melepaskan kegilaan, dan bahkan kekuatan ular piton penelan 10 warna di tubuhnya meletus dalam semburan fluktuasi yang berapi-api. Di bawah, adalah habitat piton penelan langit 10 warna. Cailin yang cantik dan mengharukan terdiam beberapa saat, dan dengan bimbingan samar dari roh ular 10 warna, dia mengunci tujuan akhir perjalanannya. Ini benar-benar tempat yang aneh di sini. Ayo pergi. Xiao Yan dan Cailin saling memandang, dan mereka menuju istana bawah tanah di bawah. Namun, selama bergerak, ada sentuhan cahaya 10 warna di tangan giok Cailin, dan dia selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Begitu terjadi keadaan darurat, kekuatan menelan 10 warna di tangannya akan langsung tersapu olehnya. Serangan yang sangat mengerikan, saya khawatir cukup menyebabkan fluktuasi spasial yang nyata. Dunia di bawah dikatakan sebagai istana bawah tanah, padahal sebenarnya bukan. Ketika jaraknya semakin dekat, sungguh menakjubkan bisa menemukan penampakan aslinya. Itu adalah altar aneh yang panjangnya hampir 1000 kaki. Ada banyak sekali patung seperti manusia hidup di sekitar altar, ular, kalajengking, serangga, dan binatang ajaib lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Namun, semua makhluk ini memiliki satu kesamaan, racun, dan kepala serta tubuh mereka tampak membungkuk hormat di tempat tertentu, dengan tulus menaati. Melihat sekeliling altar, terdapat singgasana batu kering yang disusun secara misterius di tengahnya. Di singgasana, ada seorang wanita muda yang duduk dengan tenang. Wanita tersebut memiliki sikap yang tenang dan terlihat tidak berbeda dengan manusia biasa, namun tidak ada kehidupan di tubuhnya. Di pergelangan tangan putih bersih yang terakhir, terdapat pola ular yang penuh dengan kekuatan 10 warna, yang mengeluarkan nafasnya yang kuat, dan bahkan di dahi yang halus, ada 10 helai rambut panjang yang terjerat satu persatu. 10 rambut panjang, masing-masing dengan warna berbeda. Xiao Yan dan Cailin bisa merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari mereka bahkan jika mereka dipisahkan oleh kehampaan ribuan meter. Ratu wanita di atas tahta itu aneh, duduk terbalik di atas tahta, menghadap Xiao Yan dan keduanya dengan punggungnya, 10 rambut panjang dan pola ular 10 warna di pergelangan tangannya, samar-samar memperlihatkan kegelisahan yang ekstrim. Orang ini, apakah piton penelan langit 10 warna yang legendaris? Pada saat ini, pupil Xiao Yan sedikit menyusut, meraih skala warna di kekosongan di luar altar, dan kehilangan suaranya. Tempat warisannya ada di sini. Cailin menghela napas berat, lalu menatap Xiao Yan dengan sedikit nostalgia. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah menangani kekuatan 9 warna di dunia bawah. Cailin berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya terlihat lebih tenang. Dia tahu bahwa hanya dia yang bisa menangani warisan piton menelan langit 10 warna di depannya. Jika Xiao Yan terlibat, aku khawatir. Sisi, roh ular 10 warna di bahu Cailin kini diam-diam tergantung di samping tubuh halus Cailin. Tidak ada fluktuasi hebat pada mata ular yang samar. Kelihatannya sangat murni, tetapi matanya selalu tertuju pada singgasana altar, wanita di atas, novel Lewen. Dia meninggal. Xiao Yan mengangguk dengan berat, lalu berbalik dengan susah payah, dan mengucapkan kata demi kata. Entahlah, mungkin dia masih hidup, mungkin dia sudah mati. Tapi warisan ular piton menelan 10 warna, saya harus mendapatkannya. Percayalah padaku kali ini. Pada saat ini, Cailin tersenyum tipis, dan cahaya 10 warna terang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, seperti bintang redup yang tiba-tiba meledak dengan cahaya terang, dan aura menakutkan dari ratu keluarga Medusa perlahan keluar. Yah, sebenarnya aku lebih menyukai penampilan dan sikapmu. Ayo kita lakukan. Aku akan melindungimu dari samping. Jika ada masalah di sini, aku akan mengambil tindakan secepatnya. Xiao Yan tersenyum ringan, dan 7 api suci dan penguasa eksekusi dewa muncul di telapak tangannya, dan diam-diam mundur ke samping. Ini benar-benar mengejutkanku. Esensi darah yang tersisa di benua Doudi mampu mengembangkan keturunan piton penelan langit yang luar biasa. Dalam sekejap, dengan kekuatan yang melonjak di tubuh Cailin, kekosongan seluruh altar tiba-tiba mengeras, dan suara dingin keluar dari singgasana. Jelas sekali bahwa wanita itu tidak berbalik, tidak bergerak, dan bahkan tidak menggerakkan mulutnya untuk berbicara, tetapi suara ini mengguncang kedua orang yang hadir seperti suara alam.
Terutama skala warna. Bang! Begitu suara itu turun, ratusan ekor ular mengerikan keluar dari kekosongan altar, dan semuanya dipenuhi dengan 1 hingga 9 jenis energi penghancur warna-warni, dan meledak dengan kejam ke tubuh halus Cailin. Ledakan. Mata indah Cailin miring dengan nafas dingin dan malas, pergelangan tangannya menunjuk dengan tenang, dan dengan kekuatan 10 warna langit menelan piton di tubuhnya, dia langsung menyerang dengan ekor ular ini. Penindasan ini datang dari lubuk jiwa, tetapi juga dari garis keturunan. Tapi Cailin juga tahu bahwa pertempuran ini harus dimenangkan. Konfirmasi identitas, itu memang anggota keluarga saya ular piton penelan, atau makhluk kecil langka yang telah menyelesaikan evolusi ular piton penelan 9 warna. Setelah tes sederhana, suara dingin keluar lagi. Kalahkan aku, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu butuhkan. 10 helai rambut panjang di dahi wanita itu langsung bersinar, dan energi menakutkan yang penuh dengan kekuatan 10 warna perlahan tertanam di bawah singgasana, memancarkan semacam fluktuasi mengerikan yang dapat mengubah dunia. Ledakan. Xiao Yan, yang diam-diam mundur ke samping, terus mengawasi semua yang terjadi di arena, tapi setelah situasi seperti itu muncul, seluruh hatinya juga terkejut. Jika wanita di atas tahta itu diubah oleh piton penelan langit 10 warna yang legendaris, lalu alam misterius macam apa yang dicapai kekuatannya? Reinkarnasi beruas 8, atau peringkat 9 reinkarnasi. Xiao Yan tidak yakin, tapi satu hal yang pasti, ular piton menelan 10 warna di depannya pasti merupakan salah satu eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Untuk sementara waktu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh perlahan berputar, jika Cailin gagal, berapapun resikonya, kamu harus mengalahkannya sendiri. Leluhur, tersinggung. Mata Cailin melonjak. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia mendapatkan esensi darah dari piton penelan 10 warna di daerah gurun benua Dodi, wanita misterius itu sepertinya sama seperti sekarang. Tapi ingatan tentang mata air yang melonjak muncul, dan aku ingat dengan jelas bahwa kehancuran keluarga ular piton yang menelan sepertinya ada hubungannya dengan penguasa dunia iblis. Persepsi yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke seluruh tubuh, tetapi Cailin hanya bisa menekan keraguan ini untuk sementara, energi agung di dalam tubuh berkumpul, dan seorang ratu yang mendominasi yang menguasai dunia muncul dengan samar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.